Gadis kecil itu menipu adik perempuannya untuk pergi ke ladang jagung dan menjualnya kepada pedagang manusia. Kemudian, dia menggunakan uang hasil penjualan adiknya untuk membeli gaun bunga. Ketika ayahnya pulang kerja, dia bertanya kepada putri sulungnya, "Di mana adikmu?" Kakak perempuan itu berbohong bahwa adik perempuannya sedang bermain dengan teman sekelasnya dan belum kembali. Setelah mendengar itu, sang ayah merasa ada yang tidak beres. Karena putri bungsunya selalu menjadi anak yang baik dan pengertian, dia bergegas ke rumah teman sekelas putrinya untuk bertanya. Sementara itu, kakak perempuan itu masih asyik mengagumi gaun bunganya. Ayahnya mencari sepanjang malam tetapi tidak dapat menemukan putrinya. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun telah berlalu. Hanya karena putri sulungnya suka makan roti yang diberikan saat donor darah, ayahnya pergi untuk mendonorkan darahnya tanpa ragu. Pada hari ini, putrinya pergi ke perguruan tinggi. Ayahnya menjual kerbau tua yang membajak sawah di rumah, untuk mendapatkan uang bagi putrinya sebagai biaya hidup di perguruan tinggi. Kemudian, dia memberikan roti itu kepada putrinya, dan berkata, "Makanlah jika kamu lapar di jalan." Namun tanpa diduga, putri sulungnya menunjukkan ekspresi jijik, dan berkata, "Makanan di kota jauh lebih enak daripada ini." Kemudian, dia berkata lagi, 20.000 yuan ini hanya cukup untuk biaya hidupku. Aku masih harus membeli kosmetik dan baju baru. Dia juga meminta ayahnya untuk mengiriminya lebih banyak uang dalam beberapa hari. Ayahnya hanya bisa mengatakan kepadanya untuk belajar dengan giat. Dia akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang. Setelah putri sulungnya pergi, ayah tua itu kembali memikirkan putri bungsunya. Tanpa sepengetahuannya, putri bungsunya telah dijual kepada keluarga yang baik. Keluarga ini tidak hanya kaya tetapi juga sangat menyayanginya. Melihat putrinya ingin belajar di luar negeri, mereka langsung memberinya 1 juta yuan. Namun, putri bungsunya sangat pengertian. Dia menolak uang keluarganya, mengatakan bahwa dia mendapat beasiswa penuh, bisa kuliah secara gratis, dan juga mendapat uang saku. Ibu angkat merasa sangat terhibur melihat putrinya begitu pengertian, dan tujuan dia belajar keras adalah untuk menjadi sukses, memiliki kemampuan untuk menemukan ayahnya. Beberapa tahun lagi berlalu dengan cepat. Putri sulungnya sudah mendapat pekerjaan, dan punya pacar orang Amerika. Melihat ayahnya datang mencarinya, dia dengan panik menariknya ke samping, takut terlihat oleh rekan kerjanya. Memalukan punya ayah seperti itu. Namun, ketika sang ayah mengeluarkan uang hasil penjualan tanah, dan berkata, "King, ini 500.000 yuan yang telah aku kumpulkan untuk maharmu." Putri sulung itu akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Ayah tua itu mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu menantunya, dan bertanya kepada putri sulungnya kapan dia bisa bertemu dengannya. Putri sulung itu berkata, "Tunggu sampai kami menikah. Ayah akan punya banyak waktu untuk bertemu dengannya." Kemudian, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan mendesak ayahnya untuk segera pergi. Sang ayah mengatakan kepada putrinya untuk tidak terburu-buru, lalu berbalik dan memberinya sekeranjang kentang dan telur yang dia tanam sendiri. Putri sulung itu berkata dengan nada jijik, "Aku punya segalanya, bawa pulang saja." Siapa sangka saat itu, pacarnya yang orang Amerika datang. Dia dengan panik melepaskan tangan ayahnya dan berlari menuju pacarnya. Pacarnya bertanya, "Siapa lelaki tua yang memungut telur itu?" Putri sulung itu berkata, "Hanya seorang pekerja migran yang menanyakan arah." Kemudian, dia mengeluarkan 500.000 yuan yang diberikan ayahnya, mengaku-ngaku ayahnya pengusaha kaya. Mendengar mereka akan menikah, memberikan mahar, sang pacar langsung memuji calon mertuanya yang baik hati. Kemudian, dia mengatakan bahwa orang tuanya telah tiba, ingin bertemu dengan ayah mertuanya. Putri sulung itu buru-buru mengatakan bahwa ayahnya sangat sibuk, dan hanya bisa datang pada hari pernikahan mereka. Di mata putri sulung, pacarnya adalah seorang bangsawan Amerika. Menikahinya sama saja dengan mendapatkan tambang emas. Tanpa sepengetahuannya, pacarnya juga penipu. Dia masih berpikir bahwa pacarnya adalah seorang wanita muda dari keluarga kaya. Sementara itu, putri bungsunya telah menyelesaikan studinya dan kembali ke rumah. Dia telah menjadi CEO wanita miliaran dolar. Jadi, dia mulai mencari ayahnya di mana-mana. Tetapi ketika dia masih kecil, dia diculik oleh pedagang manusia dan kepalanya terbentur. Sekarang dia hanya ingat bahwa ayahnya pincang, dan dia memiliki jimat di tubuhnya. Hari ini, dia datang ke cabang perusahaannya untuk memeriksa pekerjaan. Kebetulan dia berpapasan dengan ayahnya. Pada hari ini, sang ayah datang ke hotel untuk mengantarkan kentang. Dia mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya, karena dia telah menjual tanahnya. Pada saat itu, pelayan melaporkan bahwa CEO datang untuk memeriksa pekerjaan. Dan pada saat itu, sang ayah tua, secara tak terduga menemukan putri sulungnya, dan hasilnya, dia kembali berpapasan dengan putri bungsunya.
Saat CEO sedang memeriksa pekerjaan, dia secara tidak sengaja melihat kentang yang dibawakan ayahnya. Dia merasa familiar dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ingatan masa kecilnya langsung muncul di benaknya. Dia ingat ketika dia masih kecil. Untuk membantu ayahnya menjual kentang lebih cepat, dia menempelkan beberapa kertas keberuntungan yang indah di atas kentang. Memikirkan hal ini, dia segera menanyakan kepada manajer tentang asal-usul kentang tersebut. Manajer mengatakan bahwa itu dikirim oleh seorang rekan senegaranya. Dia baru saja keluar. Pada saat yang sama, putri sulung datang untuk menemui mertuanya yang penipu. Paman, Bibi, ini adalah Hotel Bintang 7 Lihua. Ayahku berkata, kalian datang ke negara Z. Kalian harus disambut dengan sopan santun tertinggi. Pernikahan aku dan Jason juga akan diadakan di sini. Ayah Candi adalah orang yang luar biasa dan dermawan yang pernah kutemui. Pantas saja dia bisa berbisnis dan berinvestasi di Amerika. Oh, jadi kapan kita bisa bertemu ayahmu? Ayahku. King King. Aku sudah bilang dia mirip denganmu. King King, anak laki-laki ini adalah pacar asingmu, kan? Tentu saja. Tapi siapa ini? Aku. Oh, dari mana pengemis ini berasal? Negara kalian memang negara miskin dan terbelakang. Hotel Bintang 7 bisa-bisanya kemasukan pengemis. Manajernya mana? Nona, mohon maaf. Ada masalah. Ada pengemis masuk kok tidak lapor dulu. King King, kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Astaga. Apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Pengemis ini tiba-tiba menghampiri dan berbicara denganku. Jason, aku takut. King. Aku ini benda kotor dari mana sih? Pelayan, cepat usir orang yang membuat tunanganku ketakutan ini. Aku akan melaporkan kalian. Pak, silakan keluar. Ayah tua itu pun diusir keluar. Sekarang, putri sulungnya tidak mengakuinya. Putri bungsunya juga belum ditemukan. Hati ayah tua itu hancur. Air matanya mengalir deras. Namun, saat itulah dia bertemu dengan putri bungsunya. Dia mendongak dan melihat jimat di leher ayahnya. Persis seperti jimatnya. Jadi, dia buru-buru menanyakan asal-usul jimat itu. Ayah tua itu menjelaskan bahwa sebelum meninggal, istrinya memintakan jimat ini dikuil untuknya dan kedua putrinya. Mendengar itu, CEO wanita itu langsung bertanya, apakah kamu punya dua anak perempuan? Sang ayah menjawab, ya, dulunya aku punya dua anak perempuan. Tetapi putri bungsuku hilang 20 tahun yang lalu. CEO wanita itu buru-buru bertanya lagi. Lalu, apakah kamu mengenali stiker ini? Ayah tua itu menceritakan kembali asal-usul stiker itu sekali lagi. Namun, sebelum gadis itu sempat bertanya lebih lanjut, sang ayah bergegas pergi. Melihat itu, CEO wanita itu segera meminta asistennya untuk menyelidiki semua informasi tentang lelaki tua itu. Baiklah, Candi. Ada apa dengan Jason? Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Orang tuaku datang ke Tiongkok. Tidak nyaman untuk terus tinggal di hotel. Kami sudah melihat sebuah rumah. Masih kurang 1 juta yuan. 1 juta yuan untuk ayah Candi, seharusnya tidak masalah, kan? Di Tiongkok, ada tradisi memberi rumah saat anak menikah. Orang Tiongkok sangat mementingkan kesopanan, seharusnya tidak akan menolak, kan? Bagaimana menurutmu, Candi? Bolehkah aku akan pulang dan membicarakannya dengan ayahku, untuk mendiskusikannya? Hebat, Jason, kita bisa menetap di Tiongkok. Terima kasih. Jason beruntung memilikimu, Candi. Ya, ayah, ibu. Cheer. Ayah. Kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau membenciku? Ayah. Hari ini aku yang salah. Tapi kenapa kau berpakaian lusuh begini? Kalau sampai keluarga Jason tahu, kau adalah ayahku, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Aku memang ayah yang tidak becus. Aku dan Jason akan menikah tanggal 20 bulan depan. Saat itu, aku pasti akan membiarkanmu dengan bangga mengantarku menikah. Ayah, jangan marah padaku lagi, oke? Senanglah. Jangan marah padaku lagi. Jangan marah lagi.
Baiklah, baiklah, kau adalah putriku. Bagaimana mungkin aku marah padamu, ayah? Kau sangat baik padaku, tapi aku... King, kenapa tiba-tiba? Kenapa kau menangis? Ada apa denganmu? Cepat ceritakan padaku. Aku tidak tahu, apakah aku masih bisa menikah dengan lancar. Aku didiagnosis menderita uremia. Uremia. Ini. King, jangan takut. Meskipun aku harus menjual segalanya, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Pelan-pelan, ayah. Baiklah, ayah sudah sampai. Duduk di sini sebentar. Tunggu aku sebentar. Aku akan menanyakan situasinya. Tunggu aku sebentar. Pergi sana. Hasil tes kecocokan sudah keluar. Pembeli sangat puas. Di kartu ini ada 1 juta yuan sebagai uang muka, dan 1 juta sisanya, setelah operasi bulan depan berhasil, akan ditransfer ke kartu ini. Bukankah sudah dibilang? Bukankah sudah disepakati 2 juta yuan sekaligus? Orangnya sudah kubawa. Kalian bisa melakukan operasi kapan saja. Dia pasti sering donor darah, kekurangan darah dan ki. Setidaknya butuh 1 bulan, baru bisa dioperasi. Baiklah. Tunggu sebentar. Jangan lupa suruh dia tanda tangan perjanjian donasi. King, bagaimana kata dokter? Hasil tes kecocokan kita cocok. Baguslah kalau begitu. Ayah, duduk dulu. Ayah, ini surat persetujuan donasi. Tolong tanda tangani di sini. Bulan depan aku bisa operasi. Iya, di sini. Benar. Ayah baik sekali padaku. King, bagaimana kalau aku pindah ke tempatmu saja, biar lebih mudah merawatmu? Tidak perlu. Jason, dia akan merawatku. Baguslah. Itu King. Kalau begitu pernikahan kalian, terlepas dari apakah operasi itu berhasil atau tidak, dia bersedia sebelum itu, memberikan saya pernikahan impian. Jika berhasil, semua orang akan bahagia. Jika tidak berhasil, dia tidak akan meninggalkanku. Menantu ini sangat bertanggung jawab. King, kamu juga jangan takut. Ayah akan menyelamatkanmu. Operasi itu juga akan berhasil. Terima kasih, ayah. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Ada ayah di sini. Candi. Ayahmu benar-benar murah hati. 1 juta yuan ditransfer begitu cepat. Kalian datang jauh-jauh dari Amerika. Ayahku hanya memenuhi tugas tuan rumah. Paman dan bibi, silakan pilih yang kamu suka. Kamu dan ayahmu, dibandingkan dengan orang-orang pelit itu, sama sekali tidak seperti orang Siaguo yang pelit. Tanggal 20 adalah pernikahan kalian. Pada saat itu, bertemu ayahmu, kami pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Pasti, Paman dan Bibi, bagaimana menurutmu tentang rumah itu? Benar kan? Cukup bagus, kan? Direktur Fang, hasil penyelidikan sudah keluar. Han Ziyong memang 20 tahun yang lalu, kehilangan seorang putri, kaki pincang dan jimatnya juga cocok. Cari cara, periksa DNA saya dan dia, baik. Selain itu, putri tertua Han Ziyong, Han King, bekerja sebagai desainer di grup kami, menikah pada tanggal 20 bulan ini, perlukah mengirim hadiah ucapan selamat? Sebelum hasil DNA keluar, jangan gembar-gembor dulu. Ikuti prosedur internal perusahaan. Promosikan dia menjadi wakil presiden. Anggap saja itu sebagai hadiah ucapan selamat dari saya. Han Ziyong pasti akan hadir di pernikahannya.
Kamu atur masalah undangannya. Saya ingin bertemu mereka di resepsi pernikahan. Baik. Hebat sekali. Aku dipromosikan menjadi wakil presiden grup Yunding. Sayang, kamu luar biasa. Grup Yunding, itu adalah grup nomor 1 di kota mereka. Kamu dan ayahmu benar-benar luar biasa. Kebetulan hari ini adalah hari pertama kita pindah ke rumah baru. Candi, negaramu, apakah itu disebut kebahagiaan ganda datang bertubi-tubi? Benar. Harusnya disebut kebahagiaan 3 kali lipat datang bertubi-tubi baru benar. Jangan lupakan pernikahan seminggu lagi, juga merupakan acara bahagia yang besar. Betul. Kalau begitu, aku doakan aku dan Candi, pernikahan yang lancar. Ayo, cheer. Ziyong. Kakak Li. Ayo istirahat sebentar. Baik. Terima kasih Kakak Li. Cuacanya panas begini. Terima kasih sudah repot-repot datang membantu. Terima kasih. Bukan apa-apa. Bekerja setengah hari. Masih bisa dapat 200 yuan. Pekerjaan sebagus ini dicari kemana lagi? Ini semua berkat Kakak Li. Kamu peduli. Kita ini sekampung. Aku juga tahu situasi keluargamu. Aku juga tidak bisa banyak membantumu. Tapi pekerjaan kecil 100-200 yuan ini masih bisa kukasih padamu. Kakak Li. Terima kasih Kakak Li. Kakak Li, aku lanjut kerja dulu ya. Cepat pergi sana, kerjakan saja. Bukankah ini King King? Ziyong, ada apa denganmu? Kakak Li, putriku menikah hari ini. Lihat kepalaku ini. Aku salah ingat waktunya. Aku pikir itu besok. Apa ini anak perempuanmu? Lalu kenapa kamu masih berdiri di situ? Ayo cepat masuk. Ini tidak boleh terlambat. Benar, benar, benar. Tapi pakaianmu terlalu sederhana. Kalau sampai keluarga Jason tahu bahwa kamu adalah ayahku, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Kenapa kamu kembali lagi, Kak Li? Putriku menikah hari ini. Aku berpakaian seperti ini. Bukankah akan mempermalukannya? Kak Li, lihat, bisakah aku meminjam jas dari Anda? Tenang saja, setelah aku selesai memakainya, aku pasti akan mencucinya bersih-bersih dan mengembalikannya padamu. Apa masalahnya? Ayo ikut aku. Terima kasih, Kak Li. Pak Fang, resepsi pernikahan Nona Han diadakan di sini. Ayo pergi. Mereka benar-benar serasi. Benar. Menemukan suami asing. Benar. Selamat, selamat. Sangat bahagia. Di hari bahagia ini, mari kita saksikan bersama, pengantin pria dan wanita minum anggur bersama. Maka hari ini untuk pengantin wanita, juga merupakan hari yang sangat berarti. Apakah pengantin wanita punya kata-kata, untuk dikatakan kepada semua orang yang hadir, kerabat dan teman? Jason, di lautan manusia yang luas, bisa bertemu dan saling memahami denganmu, menjadi istrimu. Benar-benar, hal yang paling membahagiakan. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Untuk sisa hidup kita akan menjalaninya bersama. Candi, sayangku. Kamu adalah cinta sejatiku yang paling berharga.
Selanjutnya, aku ingin berterima kasih kepada ayah dan ibu Jason. Terima kasih telah melahirkan pria yang berani, baik hati, dan bertanggung jawab, pria yang bisa kuandalkan seumur hidupku. Ribuan kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Candi. Kita orang Siaguo, hanya berlutut di hadapan leluhur, langit dan bumi, dan orang tua, berlutut dan kau tahu pada orang asing ini, sungguh tidak bermartabat, keterlaluan. Kalau mau berlutut, berlutut saja, begitulah. Bukankah di Amerika tidak ada budaya berlutut? Kenapa setelah datang ke Siaguo, malah ingin orang Siaguo memberi hormat kepada mereka? Benar. Terakhir, itu adalah ayahku. Ibuku meninggalkanku sejak aku masih kecil, tapi kamu selalu melindungiku dengan segenap hatimu, membuatku tidak pernah merasa kehilangan kasih sayang siapapun. Aku sering sakit sejak kecil, dokter. Berapa kali kamu membawaku ke dokter? Merawatku dengan telaten. Hingga aku sembuh. Kamu malah jatuh sakit. Sejak kecil hingga dewasa. Barang-barang yang dimiliki anak orang lain. Aku pasti memilikinya. Kamu tidak pernah membiarkanku merasa dirugikan. Aku ingat saat itu. Aku melihat gaun bunga yang sangat indah. Kamu berlari ke seluruh kota Haicheng untuk membelikannya dan memberikannya padaku. Aku keras kepala dan tidak pengertian. Merengek ingin makan roti dari pusat donor darah. Kamu mendonorkan darahmu lagi dan lagi. Hanya untuk mendapatkan sepotong roti, untuk membuatku senang. Kemudian di SMA, aku jadi sangat memberontak. Tidak suka dekat denganmu. Tidak mengizinkanmu untuk menjemput dan mengantarku ke sekolah. Tapi kau khawatir, aku seorang gadis. Akan menemui bahaya di jalan. Jadi kau diam-diam mengikutiku. Sampai aku tiba dengan selamat. Barulah kau pergi. Para tamu yang terkasih. Ayah. Tanpa pengorbananmu, tidak akan ada aku hari ini. Hari ini, putrimu akan menikah. Aku ingin mengundangmu ke atas panggung, untuk menyaksikan momen penting ini denganku. Ayah. Anak yang berbakti, ya. Ayah. Pria ini siapa? Aku ingat di data, Han Ziyong memang ayah kandung Han King. King. Ayah pengantin wanita awet muda ya, sekilas terlihat karismatik. Tentu saja, dia kan CEO perusahaan asing, tinggal di Amerika sepanjang tahun. Karena putrinya menikah, dia sengaja kembali ke negaranya. Hari ini adalah harimu, paling bahagia sebagai seorang wanita, harus bahagia. Jangan menangis. Tersenyumlah. King. Jason. Hari ini, aku menyerahkan putriku padamu. Kau tidak boleh mengecewakannya, Paman. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga candi dengan baik, menurut adat kami. Sekarang kau harus memanggilku ayah. Baik, ayah. Direktur Fang, tunggu dulu hasil denanya. Budi baikmu dalam membesarkanku tidak terbalaskan. Aku hanya bisa membalasmu dengan cara yang paling sederhana. Ayah, sembahanku yang pertama ini untuk berterima kasih karena telah memberiku kehidupan. King. Sembahanku yang kedua, untuk berterima kasih karena telah membesarkanku, mengajariku untuk mengetahui batasan dan memahami hal-hal. King, kau sedang berlutut pada siapa? Sembahanku yang ketiga,
untuk berterima kasih padamu di setiap tahap pertumbuhanku, baik secara mental maupun material. Memberikan padaku perhatian dan perawatan yang tak henti-hentinya. Dulu, kau adalah pendukung terbesarku. Di masa depan, aku akan menjadi sandaranmu. Sudahlah, King, cepat bangun. Apa-apaan ini? Cukup. Apa yang terjadi? Siapa dia? King, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Kau siapa? Kenapa kau di sini? King, kenapa kau membungkuk padanya? Aku tanya, kau siapa? Aku ingat. Bukankah kau orang yang waktu itu, orang tua di hotel itu? Aku bukan orang tua, aku adalah ayah kandungnya, ayah mertua aslimu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak tahu. Candi, apa yang terjadi? Aku tidak mengenalnya. Dia bilang dia tidak mengenalku. King, kau bilang kau tidak mengenalku. Mana mungkin aku mengenal orang sepertimu, tua, busuk, dan rendah seperti dirimu. Benar, kan, ayah? Benar. Kakek tua dari mana? Mau mengaku sebagai keluarga, tidak tahu diri. Kau berani-beraninya menyamar sebagai aku. King, aku adalah ayah kandungmu. Kenapa kau tidak mengenaliku? Lepaskan tangan kotormu. Gaun pengantin candi, dipesan khusus. Bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tidak akan mampu membayar satu berlian kecil pun. Enyahlah. Kamu bilang kamu ayahnya Candi. Bagaimana mungkin? Dia itu, CEO perusahaan terbuka terkemuka di dunia. Begitu dia bergerak, dia memberi kami 500.000 yuan sebagai mahar untuk mempersiapkan pernikahan, dan memberi kami rumah seharga 1 juta yuan. Ini adalah uang yang tidak akan bisa kamu hasilkan seumur hidupmu. Uang. Semuanya tercatat di bank. Lihat ini, 500.000 yuan ini saya transfer ke Han King. Kamu pikir, memegang slip transfer, kamu bisa berpura-pura menjadi ayah mertuaku? Apa yang kamu lakukan? Kurasa orang tua ini sudah gila uang. Benar saja, orang-orang Siaguo kalian, benar-benar miskin sampai ke tulang. Semuanya adalah penipu seperti dia. Candi itu wakil presiden grup Yunding. Dia juga tidak mungkin memiliki ayah seperti ini. Orang tua, sebelum kamu menipu orang lain, kamu bahkan tidak tahu. Buang air kecil dan lihat dirimu sendiri. King, katakan pada mereka, 500.000 yuan ini sebenarnya dari siapa? Jika kamu tahu diri, cepat pergi, jangan ganggu pernikahanku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. King, kenapa kamu tidak mengenalku? Kamu lupa waktu itu kamu menderita uremia. Aku bahkan tidak berpikir, langsung menandatangani perjanjian itu. Aku benar-benar tidak tahu, apa yang kamu bicarakan, ini. Lihat ini, setelah kamu menderita uremia, ini adalah surat donor organ yang saya tanda tangani. Di atasnya, dapat membuktikan hubungan darah kita. Orang tua, kamu bahkan mengutuk istriku, kamu bilang dia menderita uremia.
Kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Kesehatan Candi sangat baik. Di sini tertulis dengan jelas. Tertulis dengan sangat jelas. Saya, Han Ziyong, dengan sukarela menyumbangkan ginjal saya kepada Han King untuk pengobatan uremia. Lihat dirimu sendiri. Lihat. Apakah ada tanda tangan candi di sini? Bahkan aku, orang Amerika, tahu, ini adalah jual beli, bukan donasi. Kamu sendiri menerima uang muka 1 juta. Kamu dengan sukarela menjualnya kepada Li Dagui. Tidak mungkin. Uang muka 1 juta. Itulah yang baru saja kalian bicarakan. 1 juta untuk membeli rumah. Begitulah asalnya. King. Kamu dengan tega, membuat ayah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu, hanya untuk membelikan rumah untuk suami baikmu ini. Direktur Fang, tunggu sebentar. King. Aku menjual rumah dan tanah di rumah. Semuanya sudah terjual, hanya untuk mengumpulkan mahar untukmu. Tapi kamu dari awal sampai akhir menipuku, dan mencari seseorang untuk menyamar sebagai aku. Kamu sama sekali tidak berniat membiarkanku menghadiri pernikahanmu, kan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cepat pergi. Pernikahanku bukan pusat bantuan sosial. Orang tua manapun bisa masuk dan mengemis. Kamu. Enyah. Keamanan. Usir orang tua ini. King. Kamu benar-benar tidak mau mengakuiku sebagai ayah lagi. Akulah yang membesarkanmu dengan susah payah. King. Enyah kau, sampah tidak berguna. Orang tua ini, kamu tidak mau pergi ya, merusak pernikahanku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Jason. Candi, kamu takut apa? Kita adalah bangsawan Amerika. Di negara Siaguo kalian memiliki kekebalan diplomatik. Jika aku menghajar orang tua ini sampai mati, tidak akan ada yang berani menyentuhku. Aku tidak tahan lagi. Bahkan jika Han Ziyong bukan ayahku, aku tidak bisa hanya diam dan melihatnya membuli orang seperti itu. Pak Fang, lihat, hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar ayahku. Hentikan. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Jason, apa kamu baik-baik saja? Kalian siapa? Apakah Anda baik-baik saja? Cepat panggil ambulans. Baik. Kamu siapa? Han King, kamu ikut campur dengan sekelompok orang luar untuk menggertak ayahmu sendiri. Perilaku seperti ini, apa bedanya dengan penjahat? Apa yang kamu bicarakan? Ayahku baik-baik saja di sini. Orang tua ini yang berpura-pura menjadi ayahku dan membuat keributan di pernikahanku. Apa urusanmu bagaimana kami memperlakukannya? Memangnya aku peduli? Aku juga putri Han Ziyong. Apa? Kakakmu putriku. Jadi kamu Kiki. Kiki, kamu kemana saja selama ini?
Ayah mencarimu kemana-mana tapi tidak ketemu. 20 tahun yang lalu aku diculik oleh pedagang manusia, dan dijual kemana-mana. Ayah, aku di sini. Kemudian, aku akhirnya bertemu dengan keluarga Fang. Mereka berbaik hati menampungku. Selama ini aku juga terus mencarimu. Setiap kali aku memikirkan kalian, aku akan melihat jimat ini. Rasanya seperti kalian selalu berada di sisiku. Putriku. Kamu sudah banyak menderita selama ini. Akhirnya kamu kembali. Kembalilah dengan selamat. Ayah berjanji padamu, tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Pernikahanku dan Jason, bukan drama reuni keluarga untuk kalian. Kalian pikir ini tempat apa? Rakyat jelata, bisa datang seenaknya pasar. Karena kalian semua adalah keluarga, lebih baik kalian semua pergi dari sini. Menurutku, orang-orang yang harus pergi dari sini adalah kalian. Lucu sekali. Ini adalah aula yang kami pesan. Apa hakmu mengusir kami? Karena aku, pemilik Hotel Lihua, hotel kami, tidak menyambut orang-orang seperti kalian. Pemilik Hotel Lihua. Tapi dia Tuan Fang. CEO Yunding Group. Jangan bilang kalau kamu adalah Tuan Fang. Tepat sekali. Akulah CEO Yunding Group. Fang Qi. Kau mau berpura-pura, setidaknya pilihlah identitas yang tidak mudah ketahuan. Kau pikir hanya karena kau bermarga Fang, kau bisa berpura-pura menjadi Tuan Fang. Tuan Fang adalah orang terkaya di Haixi. Dia tidak pernah muncul di depan umum. Kau pikir dia itu siapa, orang rendahan, yang bisa ditiru oleh siapa saja. Tuan Fang hanya dalam waktu 1 tahun berhasil meningkatkan nilai pasar Yunding Group menjadi 3 kali lipat. Pencapaian seperti itu, bagaimana mungkin seorang wanita sepertimu bisa melakukannya? Kau pikir semua orang, sama seperti dirimu, suka berbohong ya? Berbohong. Aku ini asli. Tahu, wakil direktur utama grup Yunding. Lebih bisa dipercaya daripada orang yang tidak tahu diri sepertimu. Jahat dan rendah seperti dirimu. Katamu kau direktur Fang. Aku bekerja di grup Yunding. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Punya bukti. Kau mau bukti, kan? Baiklah. Akan kuberi kau bukti. Panggilkan direktur utama kalian. Baiklah. Fang Qi. Kau sedang menggunting dalam lipatan. Menghancurkan kakimu sendiri dengan batu yang kau angkat. Kalau kau tidak memanggil direktur utama, mungkin saja kami mungkin akan mengampuni kamu jika kau memohon. Tapi kalau sampai direktur utama datang, dan tahu kalau kau berbohong, urusan ini akan menjadi runyam. Ada beberapa orang yang terlalu hanyut dalam sandiwara mereka, sampai akhirnya mereka sendiri tertipu. Apa kau sungguh mengira, kau ini orang penting? Jangan bercanda. Jason. Anak perempuan dari seorang lelaki tua, bagaimana mungkin dia CEO Fang? Bagaimana mungkin seorang wanita menjadi CEO? Aku pikir dia lebih pantas jadi simpanan CEO. Kebetulan sekali. Ayahnya adalah penipu tua. Dia juga penipu kecil. Penipu kecil. Aku ingin melihatnya. Saat manajer umum datang, bagaimana kamu akan mengakhirinya? Siapa yang membuat masalah di sini? Kau tamat. Kita lihat siapa yang berani membuat masalah di sini.
Manajer Wang, kamu datang tepat waktu. Dua orang jahat ini, salah satunya menyamar sebagai ayah istriku, satu lagi menyamar sebagai CEO Fang. Bagaimana mungkin hotel kalian melakukan hal seperti ini? Sudahlah, Jason, mereka juga terpaksa karena kemiskinan. Usir saja mereka. Funky, manajer Wang datang. Kau jadi bisu. Jangan-jangan takut, ya? Han King, aku memberimu kesempatan terakhir. Kau benar-benar tidak mau mengakuinya. Aku sudah bilang. Aku tidak punya ayah yang cacat dan tidak berguna. Keluarga Jason adalah keluarga kerajaan Amerika. Kau pikir identitas orang tua ini bisa membawaku ke Amerika bersama mereka? Adik perempuanku tersayang. Jadi, kau melakukan ini semua demi kewarganegaraan Amerika, meninggalkan. Candi ingin melepaskan diri dari kalian, negara Sia yang bodoh dan terbelakang. Tetapi yang paling jelas adalah, kalau tidak, cepat atau lambat akan menjadi katak dalam tempurung seperti kalian. Diam. Tentu saja Sia, lautan luas menampung ratusan sungai, hanya saja tidak menyambut orang-orang seperti kalian. Manajer Wang, usir mereka keluar untukku. Funky, masalahnya sudah sampai seperti ini, kau masih berani memerintah manajer Wang. Sepertinya kau, baik. CEO Fang, CEO Fang. Kau. Tidak, ini tidak mungkin. Bawa mereka keluar untukku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia CEO Fang? Lepaskan keluar. Lepaskan. Kalian para orang Sia yang rendah dan sombong. 100 tahun yang lalu, seharusnya sudah dimusnahkan oleh kita. Kau berani mengusir kami. Tunggu saja. Funky, bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini? Keluarga Jason adalah bangsawan Amerika. Bawa pergi. Lepaskan. Tunggu. Jadi menyesal. Jika sekarang kau berlutut dan meminta maaf kepada kami. Beraninya kau memukulku. Tamparan ini, untuk rasa cintamu pada negara asing dan pengkhianatanmu pada negaramu sendiri. Tamparan ini, untuk sifat oportunismu dan ketidakpedulianmu pada keluargamu. Tamparan ini, untuk sifatmu yang tidak tahu berterima kasih dan penolakanmu terhadap ayahmu sendiri. Usir mereka semua. Aku akan memberitahu HRD, jangan pernah bermimpi menjadi wakil direktur lagi. Lepaskan. Pak Fang, ambulans sudah datang. Ayo, Pak. Kiki, kamu sibuk sekali merawatku. Apa tidak mengganggu pekerjaanmu? Tenang saja, Pak, tidak apa-apa. Dokter bilang, sebulan lagi ayah sudah boleh pulang. Saat itu, kebetulan adalah ulang tahun ayah yang ke-50. Aku pasti akan mengadakan pesta besar untukmu, biar semua orang tahu, kau adalah ayah kandungku. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Pada hari ulang tahun ayah yang ke-50, tunggu saja sampai aku sendiri yang menghancurkan mimpi manismu untuk menempel pada keluarga kaya. Pak Fang, ini materi yang Anda minta. Berdasarkan investigasi, keluarga Jason adalah penipu buronan dari kota Paladin, Amerika Serikat. Mereka telah melakukan banyak kejahatan. Mereka cukup pandai dalam pembagian kerja. Ayah Jason bertanggung jawab untuk mencari wanita kaya yang mudah ditipu. Ibu Jason bertanggung jawab untuk memalsukan dokumen identitas. Jason bertanggung jawab untuk merayu. Setelah umpan dimakan, mereka akan membunuh istri, menipu asuransi, dan mewarisi harta benda. Sungguh cara yang licik. Mereka kabur dari penjara di Amerika, dan menjadi buronan.
Setelah itu, mereka menghilang. Sekarang sepertinya, mereka telah menyamar. Adapun Han Qing, dia untuk menjebak suami kaya, telah membangun untuk dirinya sendiri identitas sebagai putri tunggal dari keluarga kaya Tionghoa perantauan, persis sesuai dengan kriteria mangsa keluarga Jason. Ayahnya telah menjual darah, rumah, dan tanah untuknya. Dia tidak hanya menipu begitu banyak uang, dia bahkan meminta ayahnya untuk menandatangani perjanjian donasi. Untungnya, ayahnya tidak dalam keadaan sehat, jadi belum sampai pada titik yang tidak dapat diselamatkan. Han Qing, kau benar-benar sudah sampai titik di mana tidak ada obatnya lagi. Pa Fang, apakah perlu menghubungi bagian hukum untuk menanganinya? Apa yang telah dilakukan Han Qing dan keluarga Jason, cukup untuk membuat mereka seumur hidup, mendekam di penjara, membiarkan mereka di penjara. Bukankah itu terlalu murah untuk mereka? Bukankah mereka suka bersandiwara, tidak mengatur pertunjukan anjing gigit anjing untuk mereka? Bukankah itu sangat disayangkan? Bukankah terakhir kali ada media ingin mengundang kita untuk berpartisipasi dalam acara amal? Jangan ditolak dulu, maksud Pak Fang. Beritahu mereka bahwa aku akan hadir. Lalu, atur seorang pengganti. Baik, Pak Fang, aku akan mengaturnya sekarang. Setiap kali aku melihat ini, baru-baru ini, CEO Yuning muncul di depan umum, menghadiri acara amal. Terima kasih kepada semua teman dan kerabat yang telah hadir. Tema kita hari ini adalah, mari penuhi dunia dengan cinta. Aku sudah tahu, wanita itu tidak mungkin Pa Fang. Manajer hotel itu pasti tahu, bahwa dia adalah simpanan Pa Fang. Itu sebabnya mereka tidak berani membongkar kedoknya. Si kecil yang lucu ini, beraninya menipu kita. Terima kasih. Lihat, Pa Fang mengirim orang untuk mengirimkan undangan kepada kita. Itu membuktikan bahwa Fang Qi yang jahat itu, kata-katanya di pernikahan hari itu, semuanya bohong. Aku sudah bilang, kan, bagaimana mungkin CEO Fang adalah seorang wanita? Dia benar-benar palsu. Tapi kenapa CEO Fang tiba-tiba mengundang kita untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahnya? Pasti karena CEO Fang takut Fang Qi menyinggung ayah Candi, jadi dia ingin meminta maaf kepada kita. Sepertinya, ayah Candi masih berpengaruh. Aku harus mendapatkan ikan besar Candi. Ikan besar ini, jangan biarkan dia kabur. Tidak disangka, status bangsawan keluarga Jason masih bermanfaat di negara Xia, bahkan bisa mendapatkan undangan seperti ini. Pasti karena kekasihku cukup beruntung. Tidak, sayang, kaulah bintang keberuntunganku. Denganmu, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Kalian berdua, orang-orang Xia yang licik dan jahat. Tunggu saja di pesta CEO Fang. Aku akan membongkar kebohongan kalian dengan tanganku sendiri. Han Qi, kau hanyalah seekor, mengandalkan pengaruh CEO Fang, anjing yang menggonggong sembarangan. Lihat saja berapa lama kau bisa sombong seperti ini. Ayah. Ada apa, ayah? Apakah ayah merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Kiki, ayah hanya merasa, pakaian ini terlalu mahal. Dipakai oleh orang desa sepertiku. Aku merasa tidak nyaman memakainya. Sebaiknya aku lepas saja, ayah. Ayah pantas mendapatkan yang terbaik. 20 tahun ini, aku tidak punya kesempatan untuk berbakti. Kita akhirnya bisa bersatu kembali. Berikan aku kesempatan untuk menunjukkannya. Baiklah, ayo. Xiaoqi, ibu ingin bicara sesuatu denganmu. Bisakah kamu pulang sebentar? Sekarang. Kembalilah sekarang. Ibu menunggumu. Ayah, aku ada urusan mendesak. Kau menyangkut kehidupan banyak orang. Ayah mengerti. Cepat pergi.
Baiklah, ini undangannya. Silakan masuk, aku akan segera menyusul. Baiklah, cepat pergi. Ibu memanggilku pulang secepat ini. Ada apa, Xiaoqi? Ku dengar kau sudah menemukan ayah kandungmu. Lalu setelah kalian saling mengakui, apa rencanamu? Selama bertahun-tahun, aku belum pernah berbakti di depannya. Aku ingin menjemputnya untuk tinggal di apartemenku. Begitu. Silakan masuk. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Dia adalah orang tua penipu. Bagaimana mungkin dia punya undangan? King, kau datang juga untukku. Aku datang untuk menghadiri pesta ulang tahun ayah CEO Fang. Kenapa kau juga datang? Hanya untuk menghadiri pesta ulang tahun ayah CEO Fang. King, apa kau lupa? Hari ini juga ulang tahunku. Ulang tahunmu, apa hubungannya dengan kami? Trik penipuanmu tidak cukup pintar. Sebelum memalsukan undangan, bahkan tidak bisa membedakan warnanya. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik, undangan asli, berwarna merah kemasan. Kau salah periksa. Pria ini memiliki undangan Black Gold tingkat tertinggi, tentu saja boleh masuk. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya? Undangan berlapis emas. Aku tahu. Pasti Funky, si imut itu yang memberinya. Tidak tahu angin apa yang dibisikkan Funky kepada Direktur Fang. Siapa orang ini? Jasnya pasti mahal. Ya, jangan-jangan orang penting. Orang tua. Ini pesta ulang tahun ayah Direktur Fang, bukan pusat bantuan sosial. Mengemis pun lihat tempat. Minggir sana. Apa hakmu menyuruhku pergi? Pesta ulang tahun ini diadakan untukku. Untukmu. Kamu pikir, dengan memakai setelan mahal ini, bisa menyamar jadi ayahnya Direktur Fang. Sekarang aku akan memberimu pelajaran atas nama Direktur Fang. Pergi-pergi sekarang. Seret dia keluar. Pergi. Direktur Fang. Tuan Han, ada masalah. Direktur Fang, ada masalah. Apa aku segera ke sana? Bu, ada masalah dengan ayah. Aku pergi dulu. Xiaoqi. Hentikan. Beraninya kalian memperlakukan ayah Direktur Fang seperti ini. Kalian masih berani mengelak. Berhentilah berakting. Aku tahu segalanya. Funky sama sekali bukan orang tua ini. Mustahil ayah Direktur Fang. Dan kau hanya anjing di sisi wanita gila itu. Kalian. King, kau benar-benar tidak mau mengakuiku sebagai ayahmu lagi. Terserah kau mau menyamar jadi ayahku. Sekarang kau berani-beraninya menyamar jadi ayah Direktur Fang. Kau ketagihan jadi ayah. Ya. Kalau kau pergi sekarang, anggap saja tidak ada apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, aku anggap saja tidak punya anak perempuan sepertimu. Hei, kalian. Usir keempat orang ini, keluar. Kakek tua ini terlalu banyak berakting. Kau benar-benar menganggap dirimu ayahku. Kalian makan apa saja, cepat bantu aku.
Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Siapa yang seharusnya kalian bantu? Kami ini tamu penting, yang diundang langsung oleh Direktur Fang. Sedangkan mereka, hanyalah ayah tua penipu dari seorang wanita simpanan. Dan antek-anteknya, berani-beraninya kalian menghina Tuan Han. Kalian semua, akan menerima balasannya. Kakek tua ini menyamar jadi ayah Direktur Fang. Kami hanya membantunya membersihkan rumah. Hei, cepat, usir penipu ini keluar. Biar aku yang tanggung jawab. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku, Tuan Han. Direktur Fang akan segera tiba. Kalian berani memperlakukan Tuan Han seperti ini. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Lebih baik lagi kalau Direktur Fang datang. Kalau dia tahu, aku sedang membantunya membersihkan kakek tua pengacau ini, dia mungkin akan berterima kasih padaku. Hentikan. Beraninya kalian, kau lagi. Anak perempuan wanita itu, datang untuk membela bapak tua itu. Kau gila, tidak lihat tempat dan situasi. Hari ini di sini, jelas-jelas pesta ulang tahun ayah Direktur Fang. Kau berani-beraninya secara terang-terangan menghina tokoh utama pesta. Kalian ini bagaimana sih? Tangkap mereka, lihat siapa yang berani. Kami ini tamu kehormatan, yang diundang langsung oleh CEO Fang. Kalian harus pikirkan baik-baik, siapa yang sebenarnya harus kalian bantu. Coba kau katakan, tokoh utama hari ini, adalah dia, Fang Qi. Jangan kira kau bisa lolos begitu saja setelah naik keranjang CEO Fang. Kau bisa seenaknya membawa, orang tua tak berguna ini, untuk menyamar sebagai ayah CEO Fang. Benar saja, orang kotor melihat apapun juga kotor. Pesta ulang tahun hari ini, adalah yang secara khusus aku siapkan untuk ayahku. Sedangkan kalian, tidak lebih dari sebuah pertunjukan, pemanasan yang aku atur, hanya untuk hiburan semua orang. Masalahnya sudah sampai seperti ini, masih saja ngotot. Kalian ragu apa lagi? Cepat usir mereka keluar. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan pada kalian, siapa sebenarnya tokoh utama hari ini. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ah, benar-benar dia. Benar atau tidak? Ternyata benar orang tua ini. Pesta ulang tahun orang tua itu ya. CEO Fang yang sebelumnya tidak pernah muncul di publik. Ternyata seorang wanita. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia CEO Fang? Aku tahu. Pasti karena kau, si kecil manis, diam-diam menukar PPT. Betul sekali. Tidak mungkin. Dia CEO Fang. Jika kau CEO Fang, bagaimana mungkin kau mengirimkan undangan kepada kami? Lagi pula kami sudah melihat berita. CEO Fang jelas-jelas seorang pria. Usir mereka keluar. Sudah mau mati masih saja cari-cari alasan. Barang palsu. Barang palsu yang sebenarnya adalah kalian. CEO Fang di dalam video, hanyalah aktor pengganti yang aku sewa. Tujuannya adalah untuk menipu kalian. Alasan mengirimkan undangan kepada kalian, membuat kalian hancur lebur. Apakah kau benar-benar CEO Fang? CEO Fang. Kau bersusah payah, mengemas dirimu menjadi putri orang kaya. Bukankah tujuanmu, menjaring seorang suami kaya raya? Ingin naik ke langit dalam satu langkah, menjadi orang yang lebih tinggi dari orang lain. Sayang sekali, suami kaya raya yang kau banggakan adalah seorang penipu. Han King, mimpi indahmu seharusnya sudah bangun, penipu. Keluarga ini, ternyata adalah penipu dari Amerika, benar-benar penipu. Tidak mungkin. Ternyata kau penipu. Kau berani memukulku.
Pertarungan anjing yang menarik. Penipu cocok dengan putri palsu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Putri palsu apa? Jangan sembarangan bicara. Terlalu sering berbohong sampai-sampai percaya sendiri. Pengalaman belajar di luar negeri milikmu. Latar belakang keluarga. Semuanya palsu. Bahkan, yang disebut-sebut, ayah yang merupakan CEO perusahaan asing di pernikahanmu. Juga aktor yang menyamar. Ayah kandungmu adalah dia. Kau pikir kau bisa mengandalkan bangsawan Amerika? Ternyata, mereka adalah keluarga penipu. Kau pikir kau berhasil mendapatkan putri orang kaya, padahal dia sama saja dengan kalian, penipu juga. Tangkap mereka berempat. Baik, Pak. Han Ki, kau mau apa? Aku kakakmu. Ayah, katakan sesuatu. Jangan panggil aku ayah lagi. Saat kau menjilat orang asing dan mencari kekayaan, aku sudah menganggapmu bukan putriku lagi. Sekarang baru mengaku sebagai keluarga. Terlambat. Manusia hidup di dunia ini akan dihukum langit dan bumi. Aku melakukannya agar bisa hidup nyaman. Apa salahnya? Han King, kehidupan nyaman yang kau curi, berakhir sekarang. Aku akan mengambil kembali mobil dan rumah yang kau beli untuk 3 penipu Amerika itu. Mobil dan rumah yang kau beli, mengenai semua perbuatan keji yang telah kau lakukan. Semua perbuatan keji itu, aku sudah menyerahkan buktinya ke pengadilan. Tunggu saja hukuman dari hukum. Tidak bisa. Kau tidak bisa mengambilnya. Itu semua yang aku dapatkan dengan kerja kerasku sendiri. Aku sudah menghubungi polisi Amerika. Sudah terhubung. Kalian akan segera dideportasi ke Amerika. Setidaknya 30-50 tahun. Jangan harap bisa keluar dari penjara. Bawa mereka pergi. Ayo. Ayah, katakan sesuatu. Ayah, jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hatimu. Hari ini ulang tahunmu. Bukankah kita sudah sepakat untuk merayakannya dengan meriah? Baiklah. Tadi ada sedikit hal yang tidak menyenangkan, membuat semua orang tertawa. Selanjutnya, barulah bagian terpenting dari pesta hari ini. Aku ingin mengumumkan kepada kalian semua, setelah 20 tahun, akhirnya aku menemukan kembali ayah kandungku. Ayah. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-50. Aku berharap semoga ayah diberkati seperti Laut Cina Timur, dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Selamat ulang tahun, Tuan Han. Terima kasih, ayah. Ayo kita berfoto bersama. Baiklah. Ini adalah ayah Xiaoqi, Han Ziyong. Han Ziyong. Sekarang tinggal bersamanya, kata CEO Fang. Dengan begitu akan lebih mudah untuk merawat Tuan Han. Xiaoqi, rawat dia dengan baik. Lalu bagaimana dengan ibu, Han Ziyong? Aku tidak akan pernah membiarkanmu merebut putriku. Atur janji temu untukku. Aku ingin bertemu dengannya. Nyonya, ini. Jangan lupa, siapa yang membawamu ke sisi Xiaoqi? Baik. Nyonya, Tuan Han sudah tiba. Ini adalah ibu dari CEO Fang. Halo, Nyonya Fang. Silakan duduk, Tuan Han. Ini menunya. 1 latte panas. Dan ganti susu sapi dengan susu oat. Terima kasih. Bagaimana dengan pria ini? Ada apa? Tidak ada yang cocok dengan selera Tuan Han. Tidak. Ada kok. Aku mau secangkir ini saja, Tuan. Anda yakin ingin memilih musik biola ini? Pak Han, bagaimana kalau saya saja yang memesankan untuk Anda? Baiklah, Cappuccino boleh, 1 cappuccino. Pak Han tidak terlalu bisa berbahasa Inggris. Saya hanya seorang petani. Mana ada kesempatan untuk mempelajari hal-hal ini? Ngomong-ngomong, kalian berdua ayah dan anak, juga telah berpisah selama lebih dari 20 tahun. Xiaoqi dapat menemukanmu. Saya sangat senang untuknya. Aku belum berterima kasih kepada Nyonya Fang. Selama bertahun-tahun, telah merawat Kiki dengan sangat baik. Memberinya kehidupan yang begitu baik. Pendidikan, membuatnya tumbuh menjadi seseorang yang mandiri. Pak Han juga tahu betul, Xiaoqi dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini. Semuanya berkat keluarga Fang kami. Kalau begitu,
Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Ambillah uang ini. Nyonya Fang. Apa maksudmu? Cepat ambil kembali. Setahu saya, Xiao Qi meninggalkan keluarga Han pada usia 5 tahun. Meninggalkan keluarga Han. Anggap saja uang ini sebagai kompensasi saya untuk Anda. Anggap saja aku telah membeli Xiao Qi. 5 tahun waktunya di keluarga Han Anda. Aku harap Anda tidak akan mengganggunya lagi. Nyonya Fang, apa maksudmu? Apa kau menganggapku sebagai makhluk yang mengisap darah anak kandungnya sendiri dan memerasnya untuk mendapatkan uang? Hah? Orang tua yang menyayangi anaknya akan memikirkan rencana jangka panjang untuk mereka. Xiao Qi sekarang adalah CEO Grup Yunding. Bergaul dengan tokoh masyarakat dan taipan dari berbagai kalangan. Jika mereka tahu ayah kandungnya hanyalah seorang petani desa, mereka mungkin akan meremehkannya. Ini tidak akan baik untuk perkembangan masa depannya. Tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi, aku berencana untuk menjadikan Xiao Qi sebagai pewaris keluarga Fang kami. Jadi, aku harap Anda tidak akan membebaninya lagi. Nyonya Fang, aku mengerti maksudmu. Kiki sudah kembali. Proyek di Tianhai, awasi baik-baik, aku tutup dulu. Ayo, cepat duduk, ayah. Hari apa ini, ayah? Memasak begitu banyak makanan enak, dan semuanya favoritku. Kau jarang sekali pulang, tentu saja, ayah, harus membuatkan makanan terenak untukmu. Bagaimana? Daging babi rebus kecap ini, aku sudah menunggunya selama 20 tahun. Ada apa lagi dengan proyek ini? Orang tua yang menyayangi anaknya akan memikirkan rencana jangka panjang untuk mereka. Hidupmu terbentang luas. Aku tidak boleh menjadi beban untukmu, ayah. Perusahaan memiliki proyek yang perlu aku tangani. Ayah mengerti. Cepat pergi. Baik. Kalau begitu setelah aku selesai dengan pekerjaanku, aku akan segera kembali. Ayah makan duluan saja. Kiki, ayah sudah pergi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Ayah. Saat kau membaca surat ini, ayah sudah berangkat untuk mengelilingi negeri ini. Separuh pertama hidupku hanya disibukkan dengan dua hal. Pertama, memberi Kingking kehidupan yang lebih baik. Dan kedua, mencarimu. Melihatmu sekarang di keluarga Fang, berhubungan baik dengan Nyonya Fang seperti ibu dan anak. Setelah kau mengambil alih perusahaan, urusan bisnis berjalan lancar. Ayah sangat lega. Kikiku sudah besar. Sekarang hidupmu sudah di jalur yang benar. Ayah bisa pergi dengan tenang. Tidak perlu khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Ayah, kamu bahkan tidak membawa kartu bank yang kuberikan. Bagaimana bisa aku tidak khawatir? Asisten Ki, ayahku menghilang. Cepat ke bagian keamanan dan periksa rekaman CCTV. Apakah ayahku sudah ditemukan? Belum. Terus cari. Kita harus menemukannya. Dia tidak membawa uang. Aku takut dia dalam bahaya.
benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tiba-tiba datang tanpa usaha. Kenapa kau? Candi, akhirnya aku menemukanmu. Sepertinya kau masih ingin di sini, menghabiskan sisa hidupmu. Ini semua berkat keluargamu. Cepat pergi dari sini. Hei, jangan dorong aku secepat itu. Lihat. Apa ini? Kenapa aku harus percaya? Penipu sepertimu. Bukankah kau juga pandai menipu? Kita sama saja. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat baru dan bekerja sama? Saat itu tiba, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Aku sudah menghubungi seseorang. Kita hanya butuh 1 juta. Kita bisa meninggalkan negara ini dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita dan memulai hidup baru. Bagaimana? 1 juta. Kalau saja aku punya 1 juta, mana mungkin aku mau tinggal di tempat terkutuk ini? Kau tidak punya, tapi ayahmu punya. Lagi pula, perjanjiannya belum berakhir. Asal kau menepati janji, menjual ginjalnya kepada pembeli, bukankah kau akan mendapat 1 juta sisanya? Kali ini kau datang sendiri. Siapa? King King. Kenapa kau terkejut? Aku dibuat terlunta-lunta oleh Funky, dan sekarang hidupku hancur. Dan entah bagaimana aku masih hidup. Kiki hanya mengambil apa yang bukan milikmu. Sedangkan kau hidup dari uang hasil penipuan, pekerjaan, bahkan pernikahan. Apakah hati nuranimu tidak terganggu? Apa maksudmu bukan milikku? Itu semua kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Membohongi kalian kenapa? Itu karena kalian bodoh. Kau, kenapa aku bisa-bisanya menjadi seperti ini? Kalau saja kau mau berubah dan bertobat, cukup. Aku tidak salah. Kenapa aku harus bertobat? Sejak kecil kau selalu keras padaku, makan dan berpakaian seadanya, dan kemudian membebaniku, membuatku malu. Aku bersusah payah mengandalkan kemampuanku untuk keluar dari tempat terkutuk itu. Kenapa kau merasa berhutang padaku? Kalau begitu, bantu aku untuk terakhir kalinya. Apa yang ingin kau lakukan? Toh, kau hidup juga hanya akan jadi beban. Lebih baik, gunakan nilaimu yang terakhir. Apa yang ingin kau lakukan? Ah, King King, King King, apa yang kau lakukan? Aku ini ayah kandungmu. Ayah, 1 juta lagi. Asal dapat 1 juta lagi, aku dan Jason bisa meninggalkan negara ini. Dimulai lagi. King King. Baik, aku mengerti. Tim teknis CEO Fang menemukan dari rekaman CCTV, Pak Han dibawa oleh Han King ke rumah sakit terbengkalai di pinggiran timur. Cepat ke sana. Panggil polisi, cepat panggil polisi. Baik. King King, kamu, cepat. Jalan lebih cepat. Tunggu dulu. Obat biusnya belum bekerja. Lagi pula dalam kondisi seperti ini, orang tua ini tidak akan hidup lama. Ada atau tidak ada anestesi. Apa bedanya? Lakukan saja. King King. Hentikan. Kau. Ayah. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Ayah.
Orang sakit sialan dari negara Xia, berani-beraninya memukulku. Han King, dasar kau mau membunuh ayah, diam kau. Semua ini kau yang memaksaku. Kenapa kau selalu saja merusak segalanya tepat saat aku hampir berhasil? Mau keluar dan buat masalah lagi. Asalkan aku mendapatkan uang itu, aku bisa meninggalkan negara Xia bersama Jason, pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun mengenal kami, dan memulai kembali. King, ini semua salahmu. Kau jelas-jelas sudah menandatangani perjanjian. Sekarang kenapa lagi? Berhentilah berhayal. Kau benar-benar berpikir bahwa pria ini benar-benar akan membawamu pergi. Mereka hanya membeli 3 tiket. Mereka sama sekali tidak berniat membawamu. Kau membohongiku lagi. Siapa suruh kalian orang Xia berpandangan pendek, bodoh dan mudah ditipu? Jelas-jelas tahu aku ini penipu, tapi masih saja mengejarku. Kalau saja aku tidak melihat, kau masih punya sedikit kegunaan. Kau pikir aku akan terus bermain sandiwara denganmu? Kau bilang kau akan. Kalau tidak begitu, kau mau menurut? Menculik ayah kandungmu sendiri. Kalian orang Xia benar-benar tidak punya otak. Aku hanya mengarang beberapa kebohongan. Kau sudah seperti anjing. Sama seperti orang-orang yang berlutut memohon untuk kita kuasai 100 tahun yang lalu. Rendah dan hina. Cukup. Kalian pikir para perampok seperti kalian menghasilkan keturunan yang lebih baik, mengandalkan pembunuhan, pembakaran, dan penjarahan, tidak lebih dari sekumpulan belalang. Kalau saja aku tidak mengincar uangmu, aku tidak akan sudi berdekatan dengan orang asing sepertimu. Pantas saja keluargamu kemanapun dikejar-kejar. Sialan. Sebenarnya siapa yang sial? Kalau bukan karenamu, aku sudah sejak lama minum anggur merah di kapal pesiar, bukannya di sini menahan rasa mual, merayu babi tua sepertimu. Kau berani-beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Jangan. Ayah. Kau lagi yang mengganggu. Dia memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau menyelamatkannya. Kau tidak punya malu. Bagaimanapun juga, dia juga putriku dan Xiumei. Dan aku yang membesarkannya sendirian. Dia hanya salah jalan. Tidak sampai harus mati. Sungguh menyentuh. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaan kalian sekeluarga ke neraka. Ah. King. Bukan aku. Kau yang ingin membunuhnya. King. Tenang saja, Kak. Orang-orang yang telah menipumu, semuanya sudah diurus. Abu jenazah Jason sudah disebar ke laut. Orang tua Jason sudah dideportasi ke Amerika. Setelah mereka kembali ke Amerika, mereka dijatuhi hukuman mati. Beristirahatlah dengan tenang. Kita bisa makan malam bersama lagi. Bagus sekali. Benar. Akhir-akhir ini telah terjadi banyak hal. Tuan Han. Aku minta maaf karena telah mengusirmu sebelumnya. Aku hanya takut bahwa kemunculanmu akan merebut Kiki dariku. Selama bertahun-tahun, aku hanya punya Kiki sebagai keluargaku satu-satunya, Bu. Aku mengerti semua itu. Sebagai orang tua, siapa yang bisa dengan mudah menerima kepergian anak-anak mereka? Tuan Han dan Kiki sudah memberitahuku semuanya. Kau benar-benar ayah yang baik. Sebelumnya aku hanya panik sesaat. Maafkan aku. Nyonya Fang. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Sudahlah. Kenapa harus sungkan begini? Bukankah kita akan menjadi keluarga? Ayo, makanlah. Coba cicipi ini. Ini juga enak. Makanlah. Kiki. Terima kasih, Bu.